Halo semuanya, selamat datang di channel saya Jody Slim, dan sekarang kita seperti biasa kita akan menganalisa nilai rapor lagi. Ini nilai rapor dari teman saya yang lolos SNMPTN tahun 2020, jurusan PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Faktanya dia lulus di pilihan kedua dan tidak melampirkan piagam sama sekali. Nilai rapornya juga standar dan biasa aja, cuman dia konsisten. Tapi kok bisa ya dia lulus di pilihan kedua? Daripada kita bertanya-tanya, lebih baik kita akan menganalisa nilai rapornya sekarang dan menganalisa bagaimana dia menentukan strategi pemilihan jurusannya. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, share pada teman-teman kalian siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Mari kita masuk ke pembahasannya. Oke, kita ketahui bahwa dia ini memilih jurusan pendidikan kewarganegaraan, jurusan PKN. Otomatis, nilai raport yang mendukung jurusan tersebut yakni pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraannya apakah bagus atau tidak. Lalu juga saya akan melihat nilai raport sosiologinya. Dan mungkin ada mata pelajaran lainnya yang akan saya lihat juga, mungkin di mata pelajaran bahasa Indonesianya. Yang mana itu masih berkaitan juga ya sama PKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi kalau kalian mau menganalisa nih raport kalian tentukan dulu jurusan yang kalian pilih dan kaitkan dengan mata pelajaran yang mendukung jurusan tersebut. Oke, tanpa basa-basi ya, kita akan melihat nilai raportnya apakah konsisten atau tidak. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa ada dua tipe nilai raport, yakni nilai rapor yang konsisten dan nilai rapor yang buruk. Nilai rapor yang konsisten itu misalnya dia dari semester 1, dia ketika semester 2-nya dia naik. Misalnya 85 pertamanya, lalu semester 2-nya 86, 87, sampai semester 5 dia naik terus. Meskipun ada yang turun nggak apa-apa, yang penting itu tidak melebihkan dari 2 atau 3 poin. Misalnya nilai raportnya 90, tiba-tiba semester 2-nya 85, itu kan lebih dari 2 poin. Oke, kita akan mulai dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraannya. Kita akan melihat dari semester 1-nya. Semester 1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dia dapat nilai 85. Lalu di semester 2-nya dia dapat 86. Naik ya 1 poin dianya ya, dari 85 ke 86. Lalu di semester 3-nya dia dapat 88. Lumayan sih, 2 poin dia naik ya. Lalu semester 4 ya, semester 4-nya dia dapat nilai 89, dan semester 5-nya dia dapat nilai 92. Oke. Ya, nilai raportnya cukup bagus meskipun dimulai dari nilai rata-rata 80-an ini, tapi diakhiri dengan nilai raport yang semester 5-nya itu rata-ratanya 90-an. Nah, itu baru mata pelajaran PPKN-nya. Bagaimana mata pelajaran lainnya? Apakah bagus atau tidak? Kita akan melihat di mata pelajaran bahasa Indonesianya. Ini cukup kecil sih, soalnya dia dapat predikat C, 82. Masih C ya, kalau 85 baru dapat B. Bahasa Indonesia semester 1, 82. Apakah naik semester 2-nya? Kita lihat semester 2-nya 85. Oke, dari predikatnya C ke B ya. Lalu di semester 3-nya dia dapat 86. Oke, dari 85 ke 86 lumayan dapat 1 poin. Tapi di bahasa Indonesia semester 4-nya dia naik benar nih, dapat 90. Sepertinya dia mulai mendapatkan guru bahasa Indonesia yang nggak pelit nilai ya. Lalu di semester 5-nya dia dapat 93. Ya, tadi semester 4-nya dapat 90, sekarang semester 5-nya dia dapat 93. Oke, ending yang bagus sekali ya. Dari dua mata pelajaran ini aja kita lihat bahwa nilai raportnya ini konsisten ya, dia naik meskipun diawali dengan nilai raport yang predikatnya masih C di bahasa Indonesianya, tapi di endingnya dia dapat nilai raport yang predikatnya dapat A. Sekarang kita akan melihat di mata pelajaran sejarah Indonesianya. Semester 1 dia dapat 87. Itu udah bagus kok. Lalu semester 2-nya dia dapat 90. Oke, good. Semester 3-nya dia dapat 90 lagi. Oke, nggak ada perubahan. Semester 4-nya dia dapat 92. Oke, ada perubahan, dia naik 2 poin. Dan semester 5-nya oke, dia tetap 92. Nggak ada naiknya lagi ya.
Oke, nggak apa ya, dia termasuk nilai yang konsisten naik juga atau bertahan gitu. 92 itu masih tetap bagus juga meskipun dia nggak naik, yang penting nggak turun-turun amat gitu. Dan sekarang kita akan melihat di mata pelajaran sosiologinya. Sosiologinya masih berkaitannya juga sih sama PPKN sebenarnya. Sosiologi semester 1 dapat 88, semester 2 nya dia dapat 90. Lalu di semester 3 nya dia dapat 91. Oke, lumayan. Semester 4 nya dia dapat 92 dan semester 5 nya dia dapat 93. Oke sih, bagus sih nilai raportnya. Dia naik semua rata-rata. Ya, itu tadi kita menganalisa nilai raportnya dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai raportnya dia ini konsisten dan mendukung jurusan yang dia pilih juga. Dilihat dari mata pelajaran PPK-nya bagus, sosiologinya bagus, bahasa Indonesia juga bagus, dan ini termasuk ke nilai raport yang bagus juga. Oke, sekarang kita akan menganalisa daya tampung dan keketatan di jurusan yang dia pilih. Pilihan pertama dia memilih jurusan PGSD dan pilihan kedua dia memilih jurusan PKN dan dia lolosnya di pilihan kedua. Kok bisa ya? Akan kita selidiki kenapa dia bisa lolos di pilihan kedua. Di pilihan pertama dia memilih jurusan PGSD kampus Bumi Siliwangi. Kita lihat dari kuotanya, mereka memberikan kuota 27 dan peminatnya ada sekitar 613 orang. Bagaimana dengan PKN? Di PKN mereka memberikan kuota 20 dan peminatnya 274. Meskipun mereka memberikan kuota lebih banyak di PGSD kampus Bumi Siliwangi, tapi peminatnya lebih banyak di sini daripada di PKN. Nah, di PKN aja kan peminatnya hanya 274, sedangkan di sini peminatnya 613. Itu kan sama aja bohong kalau diberikan kuota tambahan kayak 7 orang ini. Dari data yang kita lihat ini bahwa PKN itu lebih ringan daya saingnya dibandingkan dengan PGSD. Daya saingnya PGSD itu cukup berat sih, masih di bawah 5% tingkat kelulusannya. Oke, itu dari segi pemilihan jurusan, bagaimana kuotanya dan daya saingnya gimana. Sekarang kita akan melihat dari faktor sekolahnya. Faktor sekolahnya dia dapat akreditasi A. Akreditasi A itu udah bagus dan udah banyak yang lolos di Universitas Pendidikan Indonesia. Kemarin ada sekitar 28an apa 31 ya, saya lupa ya. Pokoknya lebih dari 25 orang yang lolos di Universitas Pendidikan Indonesia termasuk dia ini. Berarti kan alumni-alumninya juga kemungkinan udah banyak juga yang lolos di Universitas Pendidikan Indonesia. Otomatis indeks sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia itu udah bagus. Lalu dari faktor wilayahnya Universitas Pendidikan Indonesia letaknya di Jawa Barat. Dan SMA dia juga letaknya di Jawa Barat juga. Faktor wilayah juga udah mendukung. Bagaimana faktor lainnya? Piagam tidak ada. Dia tidak menaruhkan piagam sama sekali, tapi dia bisa tetap lolos. Apalagi yang mendukungnya? Sepertinya udah itu doang sih. Yang benar-benar mendukung dia lolos ini di daya saingnya. Daya saing di PKN ini itu udah bagus juga, nggak ketat-ketat amat. Lalu udah banyak yang lolos di Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin itu sih faktor dia bisa lolos meskipun dia di pilihan kedua. Tapi kok pilihan pertama tuh nggak lolos ya, PGSD. Kemungkinan dia nggak lolos itu karena kuotanya itu udah penuh. Kuota di pilihan pertama itu udah penuh di PGSD. Karena kampus ini takut kehilangan siswa ini, dia dimasukkan ke pilihan keduanya atau nilai raportnya itu udah mendukung di pilihan kedua dibandingkan pilihan pertamanya. Kita lihat tadi kan nilai raportnya itu PKN-nya, bahasa Indonesianya, sejarahnya, sosiologinya kan udah bagus semua tuh di jurusan PKN. Kalau di PGSD sebenarnya kayaknya masih kurang mendukung. Oke, sepertinya udah cukup ya kita menganalisa nilai raportnya ini. Dan kalau kalian belum paham apa yang saya bahas, kalian bisa ulang-ulang terus videonya. Kalau kalian mau request nilai raport, kalian bisa komen di kolom komentar. Nanti saya cari nilai raportnya dan kita akan analisa bersama. Sebelum tutup videonya, seperti biasa, like videonya kalau kalian suka, subscribe channelnya kalau kalian belum subscribe, dan share pada teman-teman kalian. Siapa tahu video ini berguna untuk teman kalian. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jadi saya Jerianasa, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.